Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, saya Komal Kusnadi, calon guru penggerak Kota Palu Angkatan 6 SD Impres 2 Laswani tahun 2022. Tabe, marilah kita bersama-sama menyimak tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat dibuat sebuah kesimpulan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat memimpin tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain, budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya atau kemerdekaan diri dan kemerdekaan orang lain. Untuk itu, mari kita perhatikan bersama semboyan pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ialah Ingarso Sung Tolodo. Artinya, ketika menjadi pemimpin atau seorang guru harus dapat memberikan suri teladan untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Yang kedua ialah Ingmadyo Mangunkarso. Seorang guru di tengah-tengah kesibukannya diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap peserta didiknya. Kemudian yang ketiga ialah Tuturi Handayani. Seorang guru diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru tersebut berada di belakang. Dari hasil kesimpulan dan refleksi modul 1.1A8 terdapat beberapa pertanyaan, di antaranya. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1A8? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1A8 yaitu: yang pertama, pada umumnya peserta didik selalu mengikuti apa saja yang disampaikan atau diperintahkan oleh gurunya kepada mereka dalam menjalankan aktivitasnya di sekolah. Walaupun sebagian peserta didik ada yang merasa terpaksa dan kurang setuju, bahkan tidak bergairah untuk mengikutinya karena tidak ada kesepakatan pembelajaran di dalamnya. Kemudian yang kedua ialah, selama ini pembelajaran yang saya lakukan di kelas, tepatnya di SD Impres 2 Laswani Kota Palu, lebih berpusat pada guru atau teacher center. Atau boleh dikata, selama ini saya sebagai pendidik selalu memaksakan anak dengan mengerjakan tugas sesuai dengan keinginan saya sendiri. Selanjutnya, saya sebagai pendidik lebih mengutamakan kemampuan kognitif dan kurang memperhatikan karakteristik, bakat, dan minat setiap peserta didik yang seharusnya sebagai pendidik haruslah mampu mempunyai jiwa menuntun anak kita, bukan hanya terpaku pada hasil belajar,
melainkan lebih ke proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu biarkan anak didik berekspresi sesuai bakat dan minatnya, mengembangkan potensi yang mereka miliki dengan baik. Peran kita sebagai pendidik hanyalah memberikan tuntunan dan arahan agar anak didik tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya serta dapat menemukan kemerdekaan dalam belajarnya. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya yaitu pola pikir saya sebagai pendidik berubah dari cara-cara yang saya terapkan selama ini sangat jauh dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya mengira bahwa hasil adalah segala-galanya, padahal proses itulah yang menentukan segala sesuatu yang bermakna. Namun setelah saya mempelajari modul ini, ternyata kita sebagai pendidik menjadi pemimpin yang memerdekakan dan memberi teladan, memberi semangat, memberi dorongan, serta mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik. Karena tujuan dari pendidikan, kita harus berfokus pada murid. Pendidik adalah penuntun, sehingga dalam pembelajaran di sekolah, guru membimbing peserta didik dalam mencari dan menemukan konsep-konsep teori dan membantu mereka menerapkan konsep dan teori yang sudah mereka pelajari dalam kehidupannya, sehingga anak-anak atau peserta didik tidak kehilangan arah dan membahayakan hidupnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir ialah yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas saya yaitu, yang pertama, mengubah pola pikir dan perilaku dalam menjalankan tugas sebagai pendidik yang belum sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menjadi pendidik yang dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara baik di kelas, lingkungan sekolah, serta lingkungan sekitarnya. Yang kedua ialah saya sebagai pendidik harus mampu untuk disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di sekolah dengan baik. Yang ketiga, saya sebagai pendidik mampu menjadi teladan, memberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter kedisiplinan, budi pekerti, kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Selanjutnya, saya sebagai pendidik mampu memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik untuk saling berbagi jika ada salah satu warga sekolah yang mengalami kekurangan, misalnya mengalami musibah, orang tua meninggal, serta membiasakan anak mencintai lingkungan kelas atau sekolah. Yang terakhir ialah meningkatkan karakter anak dengan pembiasaan yang secara berkesinambungan, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, selalu memberikan kata-kata positif untuk teman sebangku atau sekelas, kata terima kasih untuk bantuan atau pujian dari teman, kata maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja maupun tidak, membudayakan budaya lokal yang dimulai dari seorang pendidik serta peserta didik yang di lingkungan sekolah saya mengajar, seperti kata tabe yang ada di daerah saya ketika memulai percakapan dan ketika melintasi guru-guru maupun teman sejawatnya di sekitarnya, sebagai bentuk untuk penanaman pendidikan karakter peserta didik, sehingga karakter, budi pekerti selalu tertanam dalam jiwa dan budaya lokal tersebut tetap terus terjaga dengan baik. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1A8. Semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan calon guru penggerak yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe